Ada sejumlah rekor yang pecah dan juga catatan menarik dari beberapa laga Piala Dunia hari ini. Bersama kita telah hadir di studio CNN Indonesia Bung Juprianto Alexander, penulis cnnindonesia.com. Halo Bung Jupri, apa kabar? Halo Bung Jeri. Baik ya? Kabar baik. Alhamdulillah. Kita akan lihat nih kulas langsung terkait pertandingan kemarin yang ada adalah Portugal nih. Mulai menggaungkan suasana yang semakin meriah ya. Lewat Cristiano Ronaldo yang memecahkan pertandingan, mengalahkan Uzbekistan dengan raihan 5-0. 5-0 betul. Dan ini menjawab keraguan publik juga kalau misalnya kemarin sempat diragukan melawan Demokratik Kongo, sempat imbang. Lantas kalau dengan raihan 2 gol yang dipersembahkan oleh Cristiano Ronaldo dalam laga tersebut, pandangan Bung Jupri gimana? Iya, ini kalau kita lihat memang hasil yang menggembirakan ya. Karena tadi seperti disebutkan juga bahwa memang kita lihat di pertandingan pertama mereka bermain imbang 1-1. Bukan hanya soal skor, tapi bagaimana permainannya juga bisa dibilang sangat-sangat mengecewakan buat Portugal. Tapi kemudian melawan Uzbekistan kita lihat permainan tim menjadi lebih baik. Sepertinya memang ada motivasi tambahan yang diberikan oleh pelatih Roberto Martinez sehingga memang tim bisa keluar permainannya. Bahkan kita lihat kombinasi umpan-umpan yang sangat-sangat bagus antara bagaimana kerjasama dari Bruno Fernandes dengan Ronaldo, kemudian juga peran dua winger mereka Joao Felix dan juga Pedro Neto, itu saya kira memang menjadi kekuatan yang di pertandingan kemarin melawan Uzbekistan. Dan kita lihat Ronaldo sangat luar biasa pada akhirnya menjawab keraguan publik, menciptakan 2 gol, dan bahkan kalau kita lihat sepanjang pertandingan harusnya Ronaldo bisa cetak lebih dari 3 gol. Tapi memang sayangnya lagi-lagi itu ada faktor luck juga, dan kemudian bagaimana peran dari kiper Uzbekistan Nematov juga tampil sangat baik. Dan kita lihat dengan 2 gol itu Ronaldo, dan bahkan di gol pertamanya dia sangat-sangat emosional karena kalau kita lihat kan di pertandingan pertama dia bisa dibilang tampil mengecewakan, hanya 3 shots dan semuanya juga off target. Jadi memang bisa dibilang ini adalah balas dendam buat seorang Ronaldo. Karena kita lihat juga kalau kita bicara rivalitas ya, lagi-lagi kita bicara rivalitas, Messi sudah 5 gol, Ronaldo akhirnya ada 2 gol dan sekarang ikut bersaing dalam persaingan top scorer di Piala Dunia 2026. Ya berarti Ronaldo on fire nih, lagi panas-panasnya ya. Nah kalau kita lihat juga nih, ada Kolombia yang istilahnya ini menjadi salah satu hal yang patut dikhawatirkan oleh pendukung Portugal, mengingat dia juga menjadi salah satu pemimpin puncak ya di klasemen grup K ini. Kira-kira kalau dari sudut pandangnya Bung Jupri melihat potensi Kolombia ini seperti apa? Iya, Kolombia kan kita tahu baru saja meraih kemenangan kedua ya. Artinya sekarang Kolombia sudah memastikan lolos ke babak 32 besar. Ini ada 2 makna sebenarnya buat Portugal. Apakah nanti pada akhirnya Kolombia akan main dengan pemain lapis mereka karena mereka sudah aman, atau mereka akan tetap dengan kekuatan terbaik? Karena buat Portugal tidak ada pilihan. Mereka harus meraih hasil positif, minimal hasil imbang, karena Kongo masih mengintip peluang juga untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Jadi buat Ronaldo dan kawan-kawan, fokusnya adalah sekarang mereka harus menampilkan kekuatan yang terbaik, tampil maksimal menghadapi Kolombia yang kita lihat penampilannya memang sangat-sangat solid ya di 2 pertandingan ini. Jadi ini pertandingan tidak akan mudah, dan tentunya buat Ronaldo saya kira pertandingan tidak akan lebih mudah daripada melawan Uzbekistan, karena kita tahu Kolombia adalah salah satu kekuatan juga di Amerika Selatan. Jadi memang ini menjadi pertandingan yang saya kira akan sulit, dan saya kira kita akan menunggu lagi apakah Ronaldo bisa memecahkan rekor-rekor lainnya, karena di pertandingan kemarin kita tahu dia menjadi pemain yang pertama yang mencetak gol terus di 6 edisi Piala Dunia. Jadi ini saya kira menjadi capaian yang luar biasa. Oke, kita lihat di plasma nih, klasemen sementara kita lihat Kolombia memang menjadi salah satu yang unggul di juara sementara untuk grup K ya. Klasemen sementara. Lantas kalau kita bergeser dengan kondisi ini ke depannya, tadi kan kita juga sempat melihat sebelumnya ada Inggris yang ditahan imbang dengan Ghana. Lantas dengan performance-nya Inggris ke depannya ini akan menjadi ancaman bagi tim-tim lain gimana? Ya justru saya agak meragukan kemarin ya, karena kalau kita lihat Inggris tampil luar biasa saat mengalahkan Kroasia, tapi kemudian mereka kesulitan untuk bisa menembus permainan bertahan dari Ghana. Kita lihat memang Ghana tampil sangat defensif. Lihat bagaimana pelatih Carlos Queiroz juga menempatkan bahkan 5-6 pemain di area pertahanan mereka, dan terlihat buntu ya bagaimana para pemain Inggris tidak bisa mencari solusi. Bahkan kalau kita lihat di pertandingan mereka sudah mencoba merubah, kita lihat Thomas Tuchel yang merubah beberapa taktikal, bagaimana Noni Madueke digeser ke kiri tadi di babak kedua, kemudian Marcus Rashford masuk, tidak ada juga gol yang tercipta. Morgan Rogers juga masuk juga di babak kedua, tapi benar-benar memang sangat-sangat solid pertahanan dari Ghana. Dan sialnya bagi Inggris adalah posisi mereka bisa dikatakan belum aman gitu untuk bisa lolos. Oke, walaupun sudah melakukan berbagai strategi, harus lebih fokus lagi ya ke depannya, karena tidak bisa dibahas lagi lebih lanjut. Ini kalau kita lihat Inggris dengan Kroasia juga
nilainya tipis-tipis ya perbandingannya. Bisa dikejar nggak kira-kira Inggris? Ya sebenarnya keuntungan buat Inggris ya, saya kira karena mereka di pertandingan terakhir kan akan melawan Panama. Ya. Panama ini kan sudah dipastikan tersingkir meskipun memang harus kita pahami juga bahwa Panama pasti akan coba tampil all out juga di pertandingan terakhir. Tapi yang menarik adalah bagaimana kita lihat peluang dari Ghana dan juga Kroasia, karena Ghana dan Kroasia ini akan bertemu di pertandingan terakhir untuk memperebutkan tiket paling di dua tiket dari grup L ini. Jadi Inggris saya kira masih aman lah, masih aman terlepas memang kalau kita katakan harus ada koreksi, karena kalau kita lihat Panama tentu mungkin pendekatannya akan kurang lebih sama dengan Ghana. Mereka akan tampil bertahan, mereka akan lebih menunggu. Sekarang bagaimana caranya adalah Inggris bisa lebih tajam lagi, karena kalau kita lihat Harry Kane kemarin bisa dibilang juga ada satu peluang emas tapi gagal menjadi gol. Jadi itu saya kira hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pertandingan berikutnya. Ya, jadi jangan nyantai-nyantai aja ya. Inggris ini perlu ditajemin lagi katanya Bung Jupri biar nanti on fire lagi kalau misalnya betul ke babak 32 besar. Lantas kalau kita melihat lebih lanjut, nanti akan ada pertandingan Brazil nih pada besok hari. Nah, Brazil ini juga menjadi salah satu yang diunggulkan karena memang dari Latinas juga kan. Ini menghadapi Skotlandia yang dimana nanti Neymar ini nanti akan juga bertanding ya, akan turun di lapangan juga untuk memperkuat tim Brazil. Lantas kira-kira dengan kondisi Brazil yang akan bertemu dengan Skotlandia ini akan tersaji seperti apa pertandingan ya, ini? Sebenarnya sama seperti bagaimana publik menunggu performa dari Messi, kemudian Ronaldo, publik juga menunggu sebenarnya. Dari Neymar sendiri. Seperti apa Neymar akan bermain bersama Brazil. Tapi persoalannya adalah Neymar, kalau kita bicara soal Neymar sekarang, Neymar sekarang adalah pemain yang rentan cedera, dan kalau kita bisa bicara performa, ya tentunya tidak sebaik beberapa tahun lalu lah. Dan kalau kita lihat, beruntungnya buat Brazil adalah, kalau kita lihat kembalinya Neymar, seiring dengan cederanya Rafinha. Rafinha ini kan pemain yang diandalkan sebenarnya di kubu dari Brazil, selain juga Vinicius Junior. Jadi saya kira hadirnya Neymar paling tidak memberikan memberikan tambahan psikologis, kekuatan psikologis buat para pemain Brazil untuk bisa meraih hasil yang positif melawan Skotlandia. Dan kalau kita lihat sebenarnya mungkin Neymar, saya agak ragu juga. Memang kalau kata pelatih Ancelotti, Neymar sudah fit, sudah siap bermain 90 menit. Tapi saya agak ragu karena tensi pertandingan pasti akan sangat-sangat tinggi. Jadi mungkin pilihannya akan banyak juga. Karena di depan kita tahu Matheus Cunha juga tampil bagus. Kemudian masih ada Martinelli, masih ada Ryan. Catatan memang buat Ryan kemarin yang main menggantikan Rafinha, performanya memang belum terlalu mengesankan ya. Itu saya kira mungkin yang akan jadi pertimbangan. Tapi menarik juga melihat akan di mana Neymar bermain gitu. Karena kalau kita lihat di posisi sayap kiri, itu udah miliknya Vinicius, udah nggak bisa digeser gitu. Diganti ya, kemudian di kanan, tipikalnya sepertinya Ancelotti akan lebih memilih pemain yang punya kaki kiri gitu. Jadi mungkin Neymar akan main sebagai pemain nomor 10 ya, artinya di belakang dari Matheus Cunha. Tapi siapa nih yang akan dikorbankan dari 3 gelandang? Karena di situ sudah ada Casemiro, ada Bruno Guimaraes, ada Lucas Paqueta yang kemarin juga di pertandingan terakhir mainnya sangat-sangat baik. Jadi mungkin akan agak pelik ini pilihan-pilihan line up yang harus dilakukan oleh Ancelotti, tapi paling tidak kembalinya Neymar ini saya kira menjadi tambahan kekuatan yang sangat positif buat Brazil. Oke, kalau kondisinya Neymar ini kan tadi sempat disinggung kurang fit kayak gitu, walaupun sudah dijamin sudah fit. Betul. Gitu. Tapi dengan kondisinya Neymar ini, adakah kemungkinan peluangnya dia untuk di ruang ganti dan lain sebagainya itu akan seperti apa? Ya saya kira opsi paling realistis ya. Kalau saya kira seperti apa nanti buat Neymar adalah mungkin main sebagai pemain pengganti ya, masuk sebagai pemain pengganti, karena lawan Skotlandia bukan lawan yang mudah. Ini Skotlandia juga lawan yang saya kira akan sangat-sangat sulit untuk dihadapi, dan sama halnya bagaimana tim-tim yang bisa dikatakan secara kualitas ada di bawah ya. Mereka pendekatannya pasti akan lebih utamakan adalah bagaimana mereka bertahan dengan baik dulu, bertahan dengan solid. Jadi saya kira Neymar nantinya bisa jadi opsi sebagai super sub nanti di babak kedua. Harapannya nanti Skotlandia sudah agak cenderung menurun permainannya, dan di situ Brazil bisa ambil kendali. Karena kalau kita bicara Brazil ini di fase di 2 pertandingan awal, mereka belum benar-benar mengesankan penampilan mereka gitu. Bahkan saat menang lawan Haiti, ya bisa dibilang hanya 30 menit mereka main bagus, tapi karena lawannya juga ya bisa dikatakan memang di bawah dari Brazil, jadi memang mereka terlihat begitu aman-aman aja mainnya. Oke, tapi kalau peluangnya Skotlandia sendiri bagaimana nih ke depannya untuk maju ke babak selanjutnya? Ya pastinya tidak akan mudah ya, karena karena Brazil, ya. persaingannya akan menghadapi Brazil. Brazil punya motivasi untuk bisa langsung juga mereka untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Tapi saya kira mereka punya pemain-pemain yang kita tahu juga punya kualitas. Ada John McGinn di sana, kemudian ada Scott McTominay yang saya kira juga punya motivasi lah untuk bisa membuat bagaimana catatan yang bagus melawan Brazil. Dan saya kira pertandingan mungkin akan 5-5-4-5 lah. Artinya pertandingannya mungkin akan sangat sengit. Sengit ya, oke. Kalau kita bergeser menuju ke grup C ini juga ada Maroko sama Haiti yang versusnya ini nanti akan ditandingkan. Maroko juga tentunya akan gaspol juga ibaratnya, nggak mau
aman-aman saja mainnya kayak gitu. Peluang Maroko untuk maju ke babak selanjutnya 32 besar ini bagaimana pendapat? Ya kalau saya lihat melawan Haiti ya, saya rasa menjadi hal yang wajar ya kalau Maroko bisa memastikan lolos, karena kalau kita lihat Haiti 2 kekalahan di 2 pertandingan, jadi memang secara kualitas ya bisa dibilang di antara 4 tim ini ya Haiti lah yang memang yang paling di bawah gitu. Jadi kalau kita lihat Maroko bagaimana penampilan mereka, Saibari juga tampil sangat baik di lini tengah dari Maroko. Jadi memang ini saya kira Maroko punya paket yang komplit, pemain-pemain yang saya kira juga lengkap ya untuk bisa lolos dari grup C ini. Karena kalau kita lihat pertandingan mereka melawan Brazil, mereka tampil bagus juga. Jadi saya kira itu akan menjadi tambahan psikologis, kekuatan psikologis buat Maroko untuk bisa ya tadi paling tidak menang dengan skor besar lah melawan Haiti. Bisa makin ini ya pede ya. Bisa makin pede, betul. Melawan Haiti selanjutnya. Lantas kalau untuk grup B sendiri ada Swiss dengan Kanada, peluangnya akan seperti apa, Bung Jupri? Ya ini laga-laga yang tidak mudah juga ya, karena Kanada sebagai tuan rumah juga tentu mereka ingin mengintip peluang juga untuk lolos ke babak selanjutnya. Karena kalau kita lihat kemarin mereka menang telak juga atas Qatar, jadi saya kira itu akan menjadi tambahan semangat juga buat mereka, menjadi dorongan untuk mereka bisa meraih hasil yang lebih baik lagi di pertandingan kedua. Karena dengan kemenangan nanti di pertandingan lawan Swiss, harapannya mereka bisa mengunci tiket ke babak 32 besar. Tapi ya lagi-lagi kalau kita bicara Swiss, mereka adalah tim yang bisa dikatakan kompak ya, solid, yang saya kira juga tim yang solid. Jadi memang tidak akan mudah, pertandingan mungkin akan cenderung alot saya kira. Nah itu kita nantikan ya. Lantas kalau kita bergeser lagi untuk Qatar dengan Bosnia Herzegovina ini akan tersaji seperti apa, walaupun sempat kalah ya melawan Kanada. Betul. Qatar ini, namun tentunya pasti ingin balas dendam juga, mengamankan posisi kayak gitu. Ya itu kan harapannya ya. Tapi kalau lihat permainan, saya kira ya berat ya. Berat ya buat Qatar. Kita bicara bagaimana permainan Qatar. Sebenarnya Qatar ini kan modalnya sangat-sangat bagus. Dia 2 kali juara Piala Asia, tapi tidak terlihat gitu. Itu yang saya heran juga. Kenapa tidak terlihat penampilan dari Qatar yang sebenarnya di kawasan Asia mereka adalah salah satu yang terbaik. Tapi memang di Piala Dunia ini kan lawannya berbeda, tingkat kesulitannya berbeda, dan itu yang saya kira akan jadi tantangan ya buat Qatar, apakah mereka mampu untuk bisa meladeni permainan dari Bosnia yang secara postur bisa dikatakan memang mereka lebih unggul dibandingkan dari Qatar. Oke, selanjutnya kita akan bergeser lagi nih, Bung Jupri, kalau kita melihat lebih dalam lagi peluang-peluangnya, ada juga nih untuk grup A. Ada Republik Ceko yang akan bertemu dengan Meksiko. Kira-kira pertandingan dari Republik Ceko melawan Meksiko, tersajinya ataupun peluang-peluang potensi melajunya akan seperti apa? Ya saya kira Meksiko udah main aman aja ya, karena mereka sudah memastikan lolos, jadi mereka tidak ada kepentingan lain ya selain memang menjaga bagaimana para pemain mereka bisa dalam kondisi fit untuk menatap babak 30 besar gitu. Karena tidak ada urgensi untuk mereka all out di pertandingan terakhir. Takutnya memang ada pemain yang nantinya cedera, ini saya kira akan sangat-sangat merugikan ya buat Meksiko. Jadi saya kira mereka akan coba main aman, Raul Jimenez dan kawan-kawan mungkin ya akan ada rotasi juga, saya kira mungkin akan dilakukan. Jadi pilihannya adalah mencoba untuk realistis, hasil imbang tidak ada masalah buat mereka karena memang mereka sudah lebih dulu ya mengunci tiket ke babak 30 besar. Nah, tiketnya sudah aman nih untuk Meksiko. Dari yang lainnya siapa yang akan menyusul Meksiko? Ya harapannya saya sih Korea Selatan sih. Karena sama-sama wakil dari Asia ya. Tapi kita lihat sebenarnya Korea Selatan juga menunjukkan penampilan yang solid. Jadi saya kira memang ada harapan ya. Ada harapan kita lihat melawan Afrika Selatan yang bisa dikatakan performanya angin-anginan dan secara kekuatan saya kira secara komparasi ya kekuatan Korea Selatan saya kira masih ada di atas dari Afrika Selatan. Kita nantikan ya gacornya dari Korea Selatan melawan Afrika Selatan akan seperti apa, sama-sama Selatan, mana yang maju ya. Terima kasih Bung Juprianto Alexander atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat dan salam olahraga juga.